Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pace ebene. Tinggallah dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Minggu Paskah keempat ini, kita kembali merenungkan firman Tuhan, terutama tentang betapa pentingnya tinggal dalam kasih Yesus. Pertama-tama mari kita pahami makna dari kata tinggal yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Dalam bahasa Yunani, kata tinggal diterjemahkan sebagai menein, yang memiliki makna lebih dari sekedar berada di suatu tempat secara fisik. Ini mengacu pada hubungan yang erat dan intim dengan Yesus, sebagaimana hubungan antara ranting-ranting dengan pokok anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks perpisahan yang akan segera dialami oleh para murid dengan Yesus yang akan kembali kepada Bapa, perintah ini menjadi semakin penting. Para murid dihadapkan pada pilihan untuk tetap bersama Yesus atau meninggalkannya. Kehadiran fisik Yesus tidak lagi akan ada. Namun panggilan untuk tinggal dalam kasih-Nya tetap berlaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes mengingatkan kita akan hakikat dari kasih itu sendiri. Dikatakan bahwa kasih adalah dari Allah, dan siapa yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasihilah satu sama yang lain, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kasih itu sendiri berasal dari Allah. Kasih adalah hakikat dari karakternya. Dan karena itu, kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maka panggilan kita adalah untuk mengasihi satu sama lain. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita mengasihi? Yesus memberikan jawaban yang jelas dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tetaplah dalam kasihku. Jika kamu menaati segala perintahku, kamu akan tetap dalam kasihku, sama seperti aku menaati segala perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku tetap ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, demikian dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, terutama dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini juga, kita dapat melihat bahwa kasih bukan sekedar perasaan, tetapi juga tindakan. Kasih bukan hanya mengenai kata-kata, tetapi juga tentang perilaku dan kepatuhan terhadap ajaran Yesus. Jika kita benar-benar mengasihi, kita akan menaati perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Panggilan kita untuk tinggal dalam kasih Yesus adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan yang penuh terhadapnya. Ini bukanlah panggilan yang mudah, terutama dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Namun dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat mempersembahkan kasih yang sesungguhnya seperti yang telah diperlihatkan oleh Yesus kepada kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan marilah kita bersama-sama menjawab panggilannya untuk tinggal dalam kasih-Nya, sehingga sukacitanya dapat tetap ada di dalam kita dan kasih kita menjadi penuh. Pace e bene.